Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia menilai kamu saat ini seperti apa ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku ya. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu kalian buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Oke, udah, kita mulai. Dia menilai kamu saat ini seperti apa? Dia menilai kamu saat ini ada seseorang yang kayak melihat kamu tuh perlahan atau nggak perlahan nggak tahu sih, tapi aku lihatnya kayak di sini perlahan menjauh dari dia. Karena kamu menjauh itu, dia jadi suka terbayang-bayang tentang kamu. Dia melihat kamu tuh kayak seseorang yang udah happy sama dirinya sendiri. Mungkin happy tanpa dia, atau happy pas ketika udah jauh sama dia. Ada yang ngerasa kamu kayak lebih positif, berubah, atau lebih bersinar mungkin. Ada yang melihat kamu tuh kayak entah single atau masih asik sendiri, atau ya kamu happy sama diri kamu sendiri. Dia menilai kamu mungkin sekarang lebih fokus sama karir, sama pekerjaan kamu, hal-hal duniawi itu. Dan banyak yang bilang mungkin sikap kamu dingin ya, dan itu juga yang bikin dia jadi kepikiran atau overthinking tentang kamu. Kamu lebih banyak diam, lebih banyak kayak nggak gampang buat marah atau emosi atau tantrum ke dia. Dulu mungkin banyak konflik, kayak kamu sama dia banyak terjadi gesekan-gesekan emosi, tapi sekarang tuh mungkin enggak. Atau terlihat kamu yang baik-baik aja mungkin saat ini, atau dilihat hidup kamu yang baik-baik aja kelihatannya. Banyak keberhasilan atau hal-hal achievement yang kamu dapatkan. Ada yang nanya nih, kamu kayak masih marah atau kamu masih marah atau masih baper nggak sama dia? Karena ada yang berpikir kamu tuh marah, emosi, atau kesal sama dia. Dan di sini dia menilai kamu. Ada seseorang yang kayak mau bertemu atau merasa energi kamu tuh masih di sekitar dia. Ada juga seseorang yang masih ada perasaan ke kamu di sini, walaupun kamu sama dia kayak ada perbedaan. Entah perbedaannya apa. Di sini ada seseorang yang kayak ingin menunjukkan diri ke kamu ya. Kayak ingin menerobos batasan-batasan di antara kalian ini. Entah siapa yang membatasi diri ya. Mungkin terlihat kamu jadi lebih sibuk saat ini. Terus kamu jadi ini juga sih, kelihatan kayak sering bersosialisasi saat ini katanya. Ada seseorang yang kangen sama kamu. Dan ngerasa makin lama tuh kayak kamu tuh makin menjauh dari dia, atau kamu kayak menarik diri gitu loh dari orang ini, atau kayak memberi jarak sama orang ini. Dia menilai kamu saat ini seperti apa?
Ada seseorang yang kamu dibilangnya sih saat ini ya lebih banyak diam. Kamu juga kayak nggak mau banyak bicara mungkin ke dia, atau nggak mau komunikasi bisa. Kamu jadi seseorang yang kelihatan happy, menyenangkan, atau kelihatan kayak hidupnya sekarang happy gitu ya. Ada seseorang nih kayak pengen cari kamu ya. Ada seseorang yang kayak pengen bertanya, apakah kamu baik-baik aja, kamu sehat-sehat aja. Apalagi kalau dulu misalnya kamu deket sama dia, terus kamu sering sakit-sakitan mungkin. Nah sekarang dia tuh pengen tanya, kalau kamu tuh baik-baik aja atau enggak, kabarnya sehat atau enggak gitu ya. Kayak ada seseorang yang mau bertemu deh, kayak mau menghampiri kamu nih. Kayak ada seseorang yang pengen komunikasi atau pengen chat kamu. Aku nggak tahu nih kan, ini kan temanya dia menilai kamu, tapi entah kenapa ketarik energi dia juga ya. Ya saya tidak tahu, itu berarti saya jujur. Yang terbaca ya saya kasih tahu ya di sini ya. Nah berarti dia menilai kamu ya kamu seseorang yang dimana dia masih mau komunikasi mungkin sama kamu, tapi dia bingung nih, kalau kamu nggak komunikasi sama dia, orang ini kayak kebingungan harus mulai dari mana ngobrolnya tuh, awalnya apa ke kamu, pengen komunikasi atau pengen ngobrol sama kamu nih. Dia menilai kamu banyak perubahan di dalam diri kamu. Ada yang bilang kamu tuh sekarang apa ya, lebih cerdas atau apa sih? Karena di sini aku lihatnya kamu tuh sekarang lebih banyak sharing atau mengajarkan orang-orang. Aku nggak tahu sih, tapi dia lihat dari mana aku nggak tahu. Cuma di sini ada the educator katanya gitu. Jadi kamu kayak senang ngasih tahu, sharing, senang belajar mungkin juga bisa. Mungkin kamu suka posting buku atau apa ya. Kamu tuh jadi lebih positif katanya nih. Tapi ada juga seseorang yang berharap ke kamu. Ada yang mempertanyakan kenapa tuh kamu diam aja katanya. Iya, kenapa kamu diam aja? Saya tidak tahu. Kenapa diam saja ya? Kita cek lagi dia menilai kamu seperti apa saat ini. Tapi ada juga yang bilang tuh kamu jadi lebih sibuk saat ini. Sibuk sama apa yang kamu kerjakan, sama pekerjaan sih terutama. Itu salah satunya juga kenapa dia tahu kamu diamin dia juga, karena kamu lebih sibuk sama pekerjaan kamu. Dan kamu tuh kayaknya ya mematahkan hatinya dia. Ada seseorang yang patah hati, dan itu mungkin patah hatinya gara-gara kamu yang udah bikin dia sakit. Jangan bilang kalian yang gak menyakiti dia, tapi mungkin ada seseorang yang sedih atau sakit hati gitu ya. Mungkin kalian gak bisa bersama, atau kalian gak bisa bersatu, atau kenapa, tapi orang ini tuh kayak sedih katanya. Sedih ya, keadaan hubungan kalian, bukan berarti kamu yang menyakiti ya. Dan di sini ya kan sedihnya juga kan ada jarak, ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba aja, kayak shocking moment, shocking attack, kayak merasa ada tekanan, pressure, terus ya itu sedih karena kejadian itu. Kamu sekarang lebih sehat, healthy choice ini entahlah apa yang kamu lakukan. Misal kamu jadi lebih sehat, sering olahraga, atau kamu keluar dari hubungan toksik mungkin sama orang lain, terus dia tahu. Ya pokoknya di sini ada healthy choice deh yang kamu pilih, yang kamu lakukan ke diri kamu sendiri. Kelihatan kamu yang lebih self love. Ya, nah kan barusan aku ngomong nih ada nih self love, self care, kayak kamu peduli sama diri kamu. Mungkin dilihat sering perawatan atau ya mungkin sering self care. Nah kan bener, being happier, kamu jadi lebih happy katanya nih.
kamu seseorang dimana dia tuh kayak pengen punya komitmen sama kamu, pengen punya sesuatu yang hubungan serius. Mungkin sama orang lain biasa aja, tapi sama kamu kayak dia pengen punya hubungan yang serius. Karena sini ada komitmen. Yang tadi aku bilang pengen ada pertemuan, mungkin pengen juga ada penyatuan, pengen bersama, ada union di sini aku bacanya. Kamu juga kayak ini ya, seseorang yang kayak punya kebebasan sekarang. Kayak kamu mengikuti kata hati kamu terserah mau ngapain, mau jadi apa gitu. Jadi kamu banyak yang berubah lah dalam diri kamu. Tapi berubahnya ini positif, ini ya, good way. Nah kan, barusan aku bilang berubah, di sini ada change. Ada juga dari kalian mungkin yang sudah healing. Ya mungkin dia tahu dulu kamu sakit hati atau patah hati, tapi sekarang tuh kayak seseorang yang udah sembuh mungkin. Ada dari kalian mungkin yang memulai sebuah hubungan baru sama orang lain ketika udah selesai hubungannya sama dia. Nah, benar di sini ada liberation yang tadi aku bilang, kamu tuh jadi lebih bebas menjadi diri kamu sendiri. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kamu. Ada seseorang yang mau ajak bertemu nih, pengen ada conversation, entah pengen live update atau pengen tahu kabarnya kamu. Dan terlihat kamu yang sekarang tuh lebih banyak bersosialisasi mungkin. Ada seseorang nih yang suka sama kamu. Ada seseorang yang lagi baper-bapernya. Romance is blooming. Jadi dia perasaannya mungkin lagi ke kamu. Seseorang yang suka fun flirting. Kenapa yang ketarik energi dia ya jadinya, bukan kamu ya. Kalau dia menilai kamu saat ini, berarti kamu di mata dia adalah kamu adalah seseorang yang dia suka gitu. Seseorang di mana dia punya perasaan sama kamu nih. Kamu yang bikin dia jadi jatuh hati, jatuh cinta, baper. Gitu maksudku ya. Seseorang di mana dia pengen ngedate sama kamu, want to date di sini ya. Tapi dia melihat kamu tuh kayak sosok yang ada rasa takut, entah ada trauma atau apa. Di saat ada seseorang yang datang nih ke kamu, dia melihat kamu tuh kayak takut memberi batasan, boundaries, atau takut ada suatu intimacy sama orang ini. Dan kadang kamu tuh nggak mengikuti kata hati kamu, tapi lebih mengikuti ego kamu katanya. Dia menilai kamu saat ini. Dia menilai kamu saat ini. Kenapa ya kamu masih menjaga jarak sama dia, katanya seseorang ini kayak bertanya-tanya. Nggak tahu nih, aku ngerasa kayak orang ini ngerasa kalau kamu tuh kayak kasih batasan ke dia. Mungkin karena kamu takut sakit hati lagi, atau takut dipermainkan mungkin sama dia ya. Dan di sini, nah bener kan, di sini kayak kamu sama dia tuh kayak ada jarak, ada yang menjauh lah, entah siapa nih yang menjauh, tapi di sini ya kelihatan banget ada jaraknya. Ada seseorang yang merasa kamu tuh udah bahagia. Kayak kamu tuh sekarang kelihatan seseorang yang pekerja keras, lebih fokus ke karir kamu juga. Dan entah gimana orang ini sering terbayang-bayang tentang kamu. Ada seseorang yang bilang kalau kamu tuh bikin dia stres. Aku nggak yakin sih kalau kamu yang stres, kayak entah kenapa di sini ada stres, tapi yang aku tarik energinya adalah kamu bikin orang itu stres, bukan kamu yang stres. Jadi orang ini tuh kayak bingung mau mempertahankan kamu atau enggak, karena dia terbayang-bayang tentang kamu terus. Tapi mungkin pikiran dia realistis, aduh kalau mau dilanjutkan juga bingung, sulit, tapi kalau dipertahankan, tapi kalau udahan juga dia terbayang-bayang kamu terus gitu ya.
ada sesuatu ya yang terjadi di antara kalian, terus akhirnya kalian tiba-tiba kayak renggang atau menjauh hubungannya. Kamu tuh seseorang yang tulus, baik, kayak apapun yang kamu lakukan ke dia itu tulus dari hati kamu. Dan kamu tuh seseorang yang udah cukup stabil. Kamu adalah seseorang dimana kayak dia tuh pengen deket sama kamu, tertarik dan pengen tahu lebih jauh tentang kamu. Wow, di sini tuh ada addiction, kayak seseorang yang nggak bisa lupa, lepas atau jauh dari kamu. Sekalipun di sini ada energi yang negatif ya, karena ini ada addiction itu kan energinya kan negatif ya, kayak seseorang yang desperate atau seseorang yang obses. Nah itu kan mirip-mirip kayak addiction, makanya ini energinya kurang baik sih, kurang bagus. Tapi jadi gini, energinya di sini adalah yang aku lihat, dia menilai kamu itu yang bikin dia susah buat ngelupain kamu itu ya. Kamu selalu excited ya dulu sama apapun yang diceritakan ke kamu. Ada yang bilang kenapa kamu tuh cepat banget move on-nya dari dia. Apakah sudah hilang rasa itu katanya? Kenapa begitu ya? Nah ketika mungkin ya kamu posting sesuatu ya bersama orang-orang, mungkin dilihat kamu tuh kayak happy banget gitu. Jadi terlihat happy-nya itu ada yang beranggapan kalau kamu tuh udah move on dari dia. Gitu maksudnya guys. Kamu ada konflik sama dia nih. Yes, kamu ada konflik. Ada sesuatu antara kamu sama dia tuh kayak berseberangan pemikiran kalian. Kayak kamu mikirnya apa, dia tuh mikirnya apa gitu. Dia menilai kamu tuh seseorang yang ambisius. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu kreatif, kamu seseorang yang dewasa. Di sini ada The Empress. Aku pernah jelasin The Empress itu apa. Aku nggak mau jelasin lagi. Dan kamu seseorang yang care, perhatian. Kamu perhatiannya tuh kayak menganggap dia tuh kayak you are, bukan kayak dia melihat kamu tuh perhatian banget sama dia. Kayak kamu melihat dia tuh kayak you are my baby, kayak anak kecil yang kamu perhatiin gitu ya. Tapi kamu itu seseorang yang bisa dijadikan teman, pasangan, sahabat gitu ya. Jadi kayak all for one gitu, all in one, bisa dijadiin apa aja. Tapi kamu sama dia tuh klik ya, sefrekuensi. Cara kalian membahagiakan diri kalian tuh sama. Contoh gimana ya, misalnya kamu happy kalau pergi kemana nih kira-kira. Misalnya deh kamu tuh senang banget olahraga gitu ya. Nah dia pun sama, senang olahraga. Nah cara kalian menemukan kebahagiaan kalian, hobi kalian atau kesenangan kalian tuh sama gitu maksudnya ya. Kamu tuh memang seseorang yang keras kepala. Dari keras kepala itu kelihatan kamu tuh suka idealis, suka membatasi diri. Ya misalnya gini, kalau kamu nggak suka ya kamu nggak akan pura-pura suka, atau kamu nggak akan ya pura-pura mau deket gitu ya. Tapi kelihatan kamu itu kayak udah nggak mau tahu tentang dia lagi katanya. Saya kelihatan dari sikap kamu yang makin kesini tuh kayak makin dingin ke dia. Kamu juga kelihatan banget sih kayak ngeblok akses atau memberi batasan ke orang ini. Tapi kelihatan ya kadang nih ada momen dimana tuh kamu kayak berpura-pura katanya. Apa ya berpura-puranya? Kayak misalnya gini, kamu tuh sebenarnya tuh
contoh ya, kamu sebenarnya tuh kangen sama dia, tapi kamu tuh menunjukkan kamu yang nggak mau tahu lagi tentang dia, kamu tuh nggak mau komunikasi sama dia, dan mungkin dilihatnya kamu yang gengsi atau kamu hanya mengikuti ego kamu, tapi sebenarnya aslinya kamu tuh nggak kayak gitu menurut dia. Gitu, apakah benar? Ada seseorang yang kangen nih, kangennya waktu dimana kamu tuh kayak selalu ya menjaga dia, protect dia, kamu selalu ada buat dia, available ya, kamu yang selalu support dia. Ini kayak ketarik energi masa lalu deh. Pokoknya kalau terjadi sesuatu sama dia, kamu tuh selalu jadi pendengar yang baik, terus nasehatin dia, kasih advice. Dan kamu tuh mau bersusah-susah sekalipun itu buat dia gitu, kamu kesulitan tapi kamu tetap lakuin itu buat dia ya. Ada yang bilang gini ya, kamu tuh dulu bucin banget sama dia, tapi kenapa sekarang kamu berubah? Ya ada yang kayak gitu katanya. Tapi di sini ada seseorang yang ngerasa kalau kamu itu suka kepoin dia, diam-diam gitu. Tapi sebenarnya aku lihat kalian sama-sama saling kepo sih di sini. Kamu masih mau tahu tentang dia juga masih mau tahu tentang kamu. Ya. Ada yang bilang gini, kalau kamu mau komunikasi, kalau kamu mau bicara atau ada sesuatu yang kamu mau sampaikan, kamu sampaikan aja katanya. Tapi nggak tahu ya, ini kalian masih kontekan atau enggak. Nah, ada dari mereka itu yang kayak kangen atau membutuhkan kalian. Kalau dulu kalian suka sharing, ngobrol, dia tuh kayak kehilangan sosok di mana dia tuh nggak ada tempat bercerita, nggak ada tempat buat bersandar. Nah, kamu tuh dulu ada peran itu, dan dia kangen sama kamu yang seperti itu. Karena orang ini banyak kayak energinya tuh lagi negatif, nggak baik-baik aja. Nah, bener kan, di sini ada home. Home di sini adalah kalau dia menganggap kamu tuh rumahnya, kamu tuh tempat dia kembali ketika keadaan dia mengalami apapun. Jadi sosok ini kayak mencari kamu dan merasa kehilangan kamu. Ini lama-lama ketarik energi yang kayak orang masa lalu ya. Kalau orang baru kan nggak mungkin kan kayak home gitu. Kita cek ya perasaan dia ke kamu seperti apa. Perasaan dia, ada sesuatu yang terjadi di antara kalian dan kalian sama-sama menjauh karena ego masing-masing. Orang ini sebenarnya berat sih buat melepaskan kamu, kayak masih ingin mempertahankan kamu atau ingin tetap memiliki. Ada rasa sakit hati nih karena tersinggung atau ada suatu mungkin salah bicara atau apa. Di sini ada yang sakit hati. Oke, tadi barusan tuh gak ke-record, jadi maaf kalau nanti misalnya ada kata-kata yang keulang ya, tapi semoga enggak ya. Perasaan dia ya, tadi perasaan dia, aku jadi agak-agak ngeblank. Perasaan dia, nah dia tuh perasaannya mixed feeling ke kamu, campur aduk. Dia merasa kayak buat maju sulit, tapi sebenarnya dia tuh kayak mau maju gitu. Sulitnya karena dia ngerasa seakan-akan ya menurut dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa di hubungan ini ya. Dan ada seseorang yang kayak overthinking tentang kamu, pikirannya di situ-situ aja. Tapi ada seseorang yang kayak kalau dia udah nggak bisa menahan rasa sakit hati atau capeknya sama hubungan ini, bisa jadi seseorang ini kayak mau move on. Iya, kayak mau move on atau menjauh. Dan apa ya, ada seseorang yang kayak pasrah, tapi ada juga seseorang yang kayak masih pengen cari perhatian. Nah, siapa nih yang cari perhatian, siapa yang pasrah di sini nih? Dia merasa udah kasih tahu semuanya ke kamu, udah terbuka ke kamu, jadi kenapa tapi hubungannya nggak sesuai harapan dia, atau apa yang terjadi di antara kalian saat ini, kenapa nggak sesuai harapannya dia atau keinginannya dia.
beda sama keinginan dia yang terjadi saat ini. Ada seseorang yang berharap kayak kamu dekat atau dipersatukan atau dipertemukan sama semesta gitu ya. Tapi kalau semakin lama orang ini membatasi diri dari kamu, berarti orang ini nih kayak mau move on. Sekalipun dia ingin komunikasi, tapi rasa mau move on-nya tuh lebih besar kayaknya. Dia bingung sih harus kayak gimana. Mungkin terlihatnya pasif, tapi lebih ke dia bingung harus kayak gimana. Akhirnya kayak ya no action kelihatannya. Tapi dia masih tetap kepoin kamu kok. Aku lihat di sini ya. Masih pengen tahu tentang kamu ya. Oke. Aku pakai deck yang mana ya? Ini deh. Dia menilai kamu saat ini. Ada yang bilang gini ya, kayak kamu tuh kan orangnya keras kepala. Seandainya pun dia baik-baikin kamu atau dia mencari perhatian kamu, tapi pasti kamu pemikirannya tetap kayak gitu, keputusannya tetap kayak gitu. Karena dia tahu kamu tuh orangnya keras kepala. Antara keras kepala atau tegas gitu. Jadi kayak seseorang yang nggak bisa dirubah pandangannya ya. Dia menilai kamu kayak kamu tuh seseorang yang pengen dia perjuangkan ya di sini ya. Karena buat dia, di mata dia tuh kamu masih jadi seseorang yang penting. Kalau kalian bilang kayak oh dia no action kak, ya tapi kita kan nggak tahu ya di hatinya seseorang tuh kayak gimana. Dia tahu mungkin kamu mencari tahu tentang dia, entah dari sosial media, entah dari teman-teman kalian atau apa. Tapi ada nih, dia tahu kamu mencari tahu tentang dia. Kamu tuh seseorang yang sulit buat dimiliki katanya. Tapi kamu tetap kayak sinar kamu tuh tetap ke dia, dalam artian sekalipun jauh, sekalipun banyak orang lain, tetap dia tuh ngelihatnya tuh kamu gitu dari jauh. Kadang orang ini tuh kayak capek, lelah bagaimana menarik perhatian kamu, bagaimana bagaimana supaya kamu tuh nggak cuek ke dia, karena ada yang merasa kamu tuh cuek ke dia. Kamu itu seseorang yang dia pertimbangkan. Mungkin orang lain ya dia nggak mau, orang lain dia nggak mau tahu, nggak peduli, tapi kamu adalah seseorang yang dia pertimbangkan. Ada seseorang yang ngerasa tuh hatinya udah terkunci ke kamu ya. Iya katanya gitu nih. Tapi kalau dia merasa berat buat menjalani hubungannya sama kamu, ada seseorang yang kayak ingin menutup rapat-rapat tentang kamu, kenangan di antara kalian. Ya karena dia melihatnya kamu kayak menutup diri dari dia sih, atau menutup akses, atau kamu menghindar lah gitu simpelnya. Jadi ya kayak dia mau menutup rapat-rapat tentang kamu dan kenangan di antara kalian. Dia menilai kamu tuh kayak menolak atau ada rejection. Menurut dia ya ada sebuah rejection di sini. Dia merasa kamu menolak dia, atau kamu nggak mau sama dia, atau kamu mungkin udah nggak mau lagi atau nggak mau tahu tentang dia. Dan mungkin kamu sudah menyerah sama hubungan ini, sudah menyerah sama dia. Tapi orang ini nih sering kayak overthinking sih, masih kepikiran kamu terus. Ada sesuatu yang bikin dia tuh kepikiran di situ-situ aja tentang kamu dan dia ini. Kamu sih yang tahu apa. Tapi entah gimana ya, dia tuh sebenarnya kayak pengen hadir atau datang ke kamu. Entah ingin memvalidasi atau menanyakan sesuatu ke kamu. Tapi dia juga takut kalau misalnya respon kamu tuh nggak positif nantinya. Atau takut kayak kamu nanti nggak peduli sama dia atau kayak menolak dia lah gitu ya.
Kenapa dia pengen hadir atau datang? Karena orang ini nih ya yang tadi aku bilang, overthinking tentang kamu. Dia menilai kamu seperti ini. Ya, mungkin ada seseorang yang ngerasa kamu tuh dunianya dalam artian ya energi dia, pikiran dia tuh masih ke kamu, atau dia sering kepoin kamu di sosial media katanya nih. Kamu tuh seseorang yang menyenangkan buat dia, seseorang yang dia selalu pengen tahu kabarnya tentang kamu, seseorang yang membuat dia jatuh hati, seseorang yang memberikan warna baru beda dari yang lain menurut dia, seseorang yang pengen seseorang dimana dia tuh pengen deket sama kamu, mungkin sama yang lain dia nggak pengen deket. Seseorang yang dia pengen tahu apapun tentang kamu sukanya apa, hobi kamu tuh apa, kabar kamu gimana, pokoknya apapun tentang kamu deh. Seseorang yang dia tunggu-tunggu kabarnya, seseorang yang dia suka cari tahu lah. Dan seseorang yang bikin dia menjadi sabar. Mungkin dia orangnya gak sabaran, tapi sama kamu dia tuh kayak jadi sabar gitu. Tapi aku gak tahu ya gimana. Mungkin kamu rasanya enggak kok, dia biasa aja gak sabar. Tapi kamu gak tahu kan level kesabaran orang tuh kayak gimana. Mungkin sama teman-temannya, sama keluarganya dia bisa yang high level kesabarannya, emosi dan sensitifnya. Tapi pas sama kamu tuh dia bisa menurunkan level sensitifnya dan menjadi lebih sabar. Who knows gitu kan. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, di sini aku bakalan kasih yes or no question. Kalian siapin pertanyaannya apa, aku bakalan jawab yes or no ya. Oke, bisa di pause dulu kalau mau tahu kalau mau pikirin pertanyaannya. Udah. Jawabannya adalah yes ya. Oke, itu aja. Thank you guys for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye, happy weekend.